Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siva Alfia. Saya adalah guru fisika dari SMA Negeri 36 Jakarta. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kota Jakarta Timur dari Provinsi DKI Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki pandangan bahwa pada saat saya mengajar, saya hanya berfokus pada nilai akhir, di mana nilai akhir ini siswa paling minimal mendapatkan nilai pas KKM, kompetensi kriteria minimum. Atau biasanya saya mengusahakan agar anak nilainya bisa berada di atas KKM. Yang kedua, terkadang saya sebagai guru masih mengajar berpusat pada guru. Mungkin sesekali saya student center learning atau berpusat pada siswa, tetapi terkadang saya juga masih berpusat pada guru. Lalu yang ketiga, dalam mengajar, saya lebih banyak fokus mengejar materi, yaitu mengejar ketertinggalan berdasarkan yang sudah diatur dalam kurikulum. Yang ketiga, saya jarang melakukan refleksi baik untuk diri saya sendiri sebagai guru dan refleksi terhadap siswa. Yang keempat, pembelajaran yang sering saya lakukan masih condong pembelajaran yang seragam, yaitu tanpa memperhatikan perbedaan karakter masing-masing peserta didik, di mana kita tahu masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda dan memiliki kemajuan tingkat kognitif yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, dalam mengajar saya terkadang kurang kedekatan emosional. Saya kurang memperhatikan saat siswa malas belajar, apakah dia memiliki masalah atau tidak, apakah memiliki masalah keluarga atau tidak. Jadi dalam mengajar saya kurang memiliki kedekatan emosional. Setelah saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dapat saya simpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita sebagai guru, mengajarkan kepada siswa yang pertama, pendidikan yang menuntun. Jadi, dalam mengajar, kita harus bisa menuntun peserta didik kita, mengarahkan, membimbing, memfasilitasi atau fungsi kita sebagai fasilitator. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa dalam mengajar peserta didik kita harus menyesuaikan terhadap kodrat alamnya anak dan juga kodrat zamannya anak. Jika zamannya saat ini adalah kemajuan teknologi, maka kita harus menghadirkan pembelajaran yang berbasis dengan teknologi atau IT. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak, di mana Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita memberikan pengajaran yang memanusiakan manusia, yang memperhatikan anak, karakteristik anak, dan bagaimana anak tersebut dalam tumbuh dan berkembang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan yang menuntun, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Pendidikan pada anak tidak dapat dipaksakan sesuai kehendak guru, akan tetapi guru seyogyanya menuntun, mengarahkan, membimbing, atau sebagai fasilitator peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan potensi, bakat, minat yang dimilikinya. Adapun perubahan diri yang dialami dan dipraktikkan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saat saya menuntun peserta didik dalam pembelajaran di kelas, praktikum di laboratorium, dan saat saya sebagai pembimbing proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Berikut ini adalah pendidikan yang menuntun yang saya praktikkan selama melakukan pembelajaran di kelas maupun di sekolah, di mana pendidikan yang menuntun saat saya berada di kelas, yaitu saya menuntun peserta didik. Bagi peserta didik yang bisa atau mampu untuk mengerjakan soal yang saya berikan, dapat
dapat secara inisiatif sendiri untuk maju ke depan, menjelaskan kepada teman-temannya. Lalu saat saya menuntun peserta didik dalam program sekolah, yaitu contohnya pada saat program Bulan Bahasa. Saya menuntun peserta didik, bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang bahasa dapat mengikuti atau berpartisipasi dalam program Bulan Bahasa. Lalu pendidikan yang menuntun pada saat berada di laboratorium. Pada saat kami melakukan praktikum fisika di laboratorium, saya memberikan beberapa jenis praktikum di mana saya menuntun siswa praktikum apa yang ingin mereka praktikkan. Saya akan mengarahkan dan membimbing bagaimana cara melakukan praktikum yang benar. Setelah itu saya memberikan ruang kepada peserta didik untuk bereksplorasi, untuk mencari sendiri apa yang ingin mereka tahu, apa data yang ingin mereka dapatkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Anak memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda-beda, serta memiliki perilaku dan kebiasaan sesuai zaman. Dengan perkembangan zaman yang berubah, maka pendidikan pun harus menyesuaikan dengan pemanfaatan teknologi atau IT dalam pembelajaran. Adapun perubahan diri yang dialami dan dipraktikkan. Saya memanfaatkan media dan metode yang berbasis IT dalam pengajaran yang disukai peserta didik dan menambah keilmuan baru di bidang IT untuk peserta didik seperti Quizzes, PET, Physics Educational Technology, Kahoot, dan lain-lain. Saya juga menerapkan nilai-nilai budi pekerti dalam program pembiasaan yang baik selama saya dalam mengajar. Berikut ini adalah contoh pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang saya praktikkan, di mana saya memanfaatkan teknologi atau memanfaatkan IT dalam pembelajaran yang saya lakukan, baik dengan menggunakan metode project based learning dan lainnya, di mana saya memanfaatkan teknologi dan membimbing peserta didik bagaimana kemajuan teknologi itu diterapkan dalam ilmu fisika. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Pendidikan yang berpihak pada anak, di mana anak belajar tanpa tekanan dan paksaan, serta guru dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan bermakna. Adapun perubahan diri yang dialami dan dipraktikkan. Yang pertama, saya melakukan pembelajaran yang beragam dan berfokus pada peserta didik. Yang kedua, saya melakukan penyesuaian materi atau konten, proses pembelajaran, produk atau asesmen, dan lingkungan belajar sesuai dengan karakter peserta didik, di mana saya lebih memperhatikan bagaimana gaya belajar masing-masing peserta didik. Berikut adalah contoh pendidikan yang berpihak pada anak yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah, di mana saya memberikan ruang kepada peserta didik untuk bereksplorasi sesuai dengan kompetensi, minat, dan kemampuannya masing-masing. Contoh, dalam praktikum di laboratorium, saya memberikan banyak pilihan untuk praktikum dengan judul atau tema yang sama, namun dengan praktikum yang berbeda-beda, di mana peserta didik akan memilih sesuai dengan minat yang ingin mereka praktikkan. Lalu, contoh yang kedua adalah saya memberikan pilihan tugas di kelas, di mana peserta didik dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, mereka akan memilih tugas yang saya berikan apakah dalam bentuk infografis, apakah dalam bentuk presentasi, apakah dalam bentuk membuat video, apakah dalam bentuk poster, dan lain sebagainya. Adapun pendidikan berpihak pada anak yang saya terapkan di sekolah adalah di mana saya melaksanakan program sarapan bersama setiap pagi. Lalu yang kedua adalah saya memberikan ruang kepada peserta didik dalam program sekolah yaitu Expression Day atau Hari Mengekspresikan Diri kepada peserta didik untuk memilih sesuai dengan bakat dan minat mereka. Apakah mereka ingin membaca puisi
apakah mereka ingin berpidato dan lain sebagainya. Saya akan memberikan pilihan kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Berikut ini adalah perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya memahami, menghayati filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, bahwa saat saya mengajar di kelas, saya akan membuat kesepakatan kelas antara guru dan peserta didik. Yang kedua, saya merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai potensi peserta didik, karena masing-masing peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, membiasakan program-program penanaman nilai budi pekerti. Selanjutnya, saya melakukan komunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik, di mana harus ada kolaborasi guru dengan orang tua. Dan yang terakhir, saya membimbing aktualisasi peserta didik dalam mengenal tentang konsep diri. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami dan meyakini bahwa guru dan peserta didik untuk merdeka belajar, saling berkolaborasi, menggali dan mengembangkan potensi siswa, mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being, selamat dan bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.